Shalom kakak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali berjumpa di dalam persiapan PCA dan refleksi mingguan. Sebelum bersama-sama kita memulai persiapan PCA dan refleksi mingguan ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, bersyukur karena hari ini kami diperjumpakan kembali di dalam persiapan PCA dan refleksi mingguan. Oleh karena itu, saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami dan kekuatan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua mampu merefleksikan firman-Mu serta menjadikannya sebagai bekal dalam pelayanan kami untuk pengajaran di kebaktian anak, maupun juga bekal dalam menyelami setiap kehendak-Mu dan mempersiapkan diri untuk menyambut seluruh kesempatan pelayanan yang selalu Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai dengan 21 dan dilanjutkan pasal 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Bagian yang pertama 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bagian yang kedua di 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kamu lakukan
yang kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu?" Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah dia ke surga dalam angin badai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika saya mengikuti kebaktian anak di minggu kemarin, kakak-kakak dan saudara yang kasih, berarti di tanggal berapa ya? Saya akan lihat dulu. Ntar lihat kalender. Tanggal 18 Juli 2021 saya menjadi membantu host di Zoom kelas besar. Waktu itu pengajarnya yang pelayan firmannya adalah Kak Hermin, dan Kak Hermin dalam bagian penerapan firman Tuhan di hari itu mengajak teman-teman untuk berharap kepada Allah lewat sebuah contoh ketika mereka dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin dalam kehidupannya. Nah, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, siapa sih di antara kita yang tidak harap-harap cemas atau bahasa gaulnya tidak deg-degan ketika kita dipilih pertama kali menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah komunitas yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu setiap kita berasa, waduh, mampu nggak ya aku menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah komunitasku? Mampu nggak ya aku memimpin begitu banyak orang di dalam kehidupanku sehari-hari? Tentunya dengan sebuah konsekuensi untuk terus belajar, memberikan teladan-teladan positif dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin juga kita bertanya-tanya dalam diri kita, mampu nggak ya aku seorang diri misalnya untuk menghadapi begitu banyak karakter-karakter dari orang-orang yang aku pimpin dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang kasih, memang melakukan hal baru untuk pertama kali sering menimbulkan rasa khawatir atau takut, apalagi jika hal itu merupakan sebuah perkara yang sulit atau menuntut tanggung jawab besar dari apa yang kita lakukan. Dan tentunya kita tidak bisa berjalan seorang diri. Kita membutuhkan sosok yang bisa mendampingi kita, sosok yang bisa membuat kita tidak terlalu khawatir, dan sosok yang bisa kita harapkan bantuannya kala kita menghadapi kesulitan. Demikian juga dengan sosok pemimpin dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ketika kita pun dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan kita, maka sosok yang bisa menolong dan mendampingi kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, Tuhan yang senantiasa memampukan dan membuat kita bersemangat untuk menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Maka apa yang dikatakan oleh Kak Hermin kemarin dalam kebaktian kelas besar sangat tepat sekali. Berharap kepada Allah yang hidup kala kita dipanggil atau dinyatakan sebagai menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan sehari-hari, itu mutlak harus dilakukan. Karena pengharapan itulah yang tentunya akan membuat kita semakin yakin, membuat kita tidak khawatir berlebihan, karena khawatir sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia. Membuat kita tidak takut, justru membuat kita semakin berani berproses di dalam setiap bagian sebagai seorang pemimpin dalam hidup kita sehari-hari. Dan hal itu pun juga berlaku dalam semua bidang kehidupan yang kita lalui dalam kehidupan kita. Kita terus dipanggil oleh Tuhan
untuk menyiapkan hati, untuk menyiapkan kehidupan kita, untuk menyiapkan seluruh bagian diri kita, mengoptimalkannya dalam merespon setiap tanggung jawab dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Termasuk saat ini, kakak dan saudara kasih, ketika kita mengikuti persiapan PCA dan refleksi mingguan ini. Mungkin bagi kakak-kakak yang bertugas ini sebuah kewajiban, karena kita harus mempersiapkan diri kita. Namun kalau kita selami lebih dalam, kakak dan saudara kasih, ini bukan hanya sekedar kewajiban, karena ini memang hal yang diperlukan ketika kita akan mendampingi teman-teman kita, adik-adik kita dalam kebaktian anak. Tetapi inilah menjadi salah satu wujud nyata kita untuk bersedia bersedia menerima sekaligus melaksanakan kepercayaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyadari akan persiapan ini sebagai sebuah kesediaan hati kita, kita tidak terpaksa untuk melakukannya, tetapi kita bersukacita dan kita bersungguh-sungguh juga menyiapkan hati dan seluruh bagian kehidupan kita supaya kita bisa menjalankan tanggung jawab pengajaran kita dengan baik dan optimal. Oleh karena itu, aku selalu bersyukur kepada Tuhan ketika kita semua mampu membangun komitmen kesediaan hati kita untuk mempersiapkan diri melalui proses persiapan pengajaran seperti ini. Atau di bidang yang lain, ketika kita pun bersedia untuk upgrade sekaligus update diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita perlukan sebagai seorang PCA, itu pun menjadi sebuah kesediaan hati kita untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita sebagai seorang PCA. Dan dari titik inilah, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita selalu belajar untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar untuk senantiasa memfokuskan kesediaan hati dan diri kita dalam menerima dan melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Itulah juga yang ditunjukkan dalam teks bacaan kita pada hari ini, kakak-kakak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus. Sorry kalau nanti muncul kata sore ya kakak, karena aku mempersiapkan rekaman ini di sore hari. Kalau kita memperhatikan kakak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 kita akan tahu bagaimana proses Elisa menjadi murid Elia, yang pada nantinya ia menggantikan Elia sebagai seorang nabi bagi bangsa Israel. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 kita tahu. Ini aku mengutip dari bahan pengajaran kita, sahabat anak, bahwa Elisa itu adalah anak dari seorang tuan tanah yang cukup kaya raya. Bagiku juga bukan hanya cukup kaya saja ya, kakak dan saudara kasih, tetapi ia adalah anak dari seorang tuan tanah yang kaya. Perhatikan kakak bahwa ladangnya itu dibajak dengan 12 pasang lembu. Yang aku tahu biasanya kalau lewat sawah ketika naik kereta, tulang kereta itu berangkat di pagi hari, start dari stasiun keberangkatan pagi hari, jam 5 atau mungkin setengah 6, itu kan masih dapat kesempatan ya, ketika lewat sawah melihat orang membajak sawah. Setahu itu biasanya tanah itu dibajak oleh 2 ekor sapi atau 2 ekor lembu. Tetapi ini dibajak dengan 12 pasang lembu. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa Elisa itu adalah anak dari seorang tuan tanah yang kaya. Namun menariknya di sini bahwa meskipun ia adalah anak orang kaya, Elisa tetap low profile. Elisa itu tetap rendah hati. Ia tetap bersedia bekerja dengan rajin dan ia pun ikut membajak sendiri ladangnya
juga sangat dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Dan dari sini, kakak dan saudara kasih, kita bisa mengetahui bahwa kesediaan Elisa untuk menjadi seorang murid bagi Elia, dan pada nantinya ia ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Elia sebagai seorang nabi, adalah sebuah keputusan yang sejak awal dilihat oleh Elisa sebagai sebuah keputusan yang penting, dan ia pun telah mempertimbangkannya dengan baik. Dan hal itu juga ditunjukkan ketika ia pun berpamitan dengan orang tuanya dan membuat sebuah pesta perpisahan sederhana dengan orang-orang dekatnya, dengan cara ia memasak sepasang lembu yang ia pakai biasanya untuk membajak ladang tersebut. Elisa sudah tahu, kakak dan saudara kasih, apa konsekuensi yang harus ia munculkan, dan bagaimana konsekuensi itu menolong dirinya untuk ia selalu sadar bahwa panggilan ini bukanlah sebuah panggilan biasa. Ini adalah sebuah panggilan penting yang sebenarnya telah ditunjukkan oleh Tuhan melalui apa yang dilakukan oleh Elia saat Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa kala Elisa berjalan di dekatnya. Sehingga bagi Elisa, ia pun harus sungguh-sungguh menanggapi atau merespon panggilan Tuhan ini yang dianugerahkan Tuhan kepada Elisa. Maka berjalannya waktu, kakak dan saudara kasih, ketika pada akhirnya di bagian yang kedua, di 2 Raja-Raja 2 ayat 1-11, ketika saatnya sudah tiba Elia akan hendak diangkat Tuhan ke surga, maka di bagian inilah Elia melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Elisa. Dan kalau kita memperhatikan, kakak dan saudara-saudara yang kasih, Elisa sadar ini bukan tugas yang mudah. Ia tahu bagaimana bangsa Israel itu watak dan sifatnya. Dan ia tahu bagaimana konsekuensi dan resiko sebagai seorang pemimpin di dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena itulah, ketika Elia hendak berpamitan kepada Elisa, dan ketika Elia memberikan kesempatan kepada Elisa untuk meminta apa yang hendak Elia mampu lakukan kepada Elisa sebelum Elia terangkat ke surga, itu ada di ayat yang ke-9, maka di sana Elisa berkata kepada Elia. Ayat yang ke-9, jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Tentu kita bertanya-tanya, apa maksud Elisa berkata demikian? Maksud Elisa berkata demikian, kakak-kakak dan saudara kasih, bahwa Elisa itu tidak bisa menjalankan tugas barunya itu seorang diri. Ia masih memiliki sebuah kekhawatiran dan ketakutan di dalam kehidupannya. Ia masih memiliki, bisa enggak ya aku melaksanakan tugas sebagai seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel? Bisa enggak ya aku melaksanakan tugas untuk menjalankan prinsip-prinsip kenabian bagi bangsa Israel? Sehingga ungkapan ini, kakak dan saudara kasih, hendak mengajak kita semua sebagai para pembaca untuk memahami lebih dahulu bagaimana situasi yang dialami oleh Elisa. Dan pada akhirnya, kakak dan saudara kasih, ketika Elisa mengatakan kepada Elia berkata kepada Elisa,
Sorry kakak, aku agak sering tertukar kata Elia dan Elisa ketika Elia menjawab lebih lanjut apa yang ditanyakan oleh apa yang jadi permintaan Elisa itu, maka Elia mengatakan, yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Penggambaran kenaikan Elia dengan kereta dan kuda berapi serta di dalam badai sebenarnya itu adalah sebuah peristiwa teofani atau penampakan kuasa Tuhan yang biasa digunakan untuk menunjukkan bagaimana Tuhan hadir dan Tuhan selalu menyertai dan menopang kehidupan umatnya. Oleh karena itu, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka ketika Elia mengatakan bahwa jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, mengajak Elisa untuk selalu yakin di dalam kehidupannya bahwa sebenarnya Elisa tidak akan pernah sendirian. Ini yang penting, karena saya kasih bahwa Elisa tidak akan pernah sendirian untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Elia hendak mengajak Elisa, ayo Elisa, semangat, kamu pasti bisa. Di tengah ketakutanmu, jangan khawatir, jangan takut. Meskipun kamu masih pertama kali menerima tugas ini, meskipun kamu masih belajar tahapnya, tahap pelajaran, tetapi dengan semua pengalaman yang telah diberikan oleh Elia kepada Elisa, kalau Elisa menjadi murid Elia, dan juga dengan penyertaan dan kekuatan Tuhan nantinya, maka Elisa dapat melaksanakan tugas kenabian itu dengan baik di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga dari sini sebenarnya kakak dan saudara yang kasih, kita bisa memahami bahwa peristiwa terangkatnya Elia ke surga yang disaksikan oleh Elisa sendiri hendak meneguhkan apa yang menjadi tugas panggilan yang dinyatakan oleh Allah bagi Elisa. Karena memang menjalankan sebuah tugas yang baru, apalagi dipanggil menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan sehari-hari, itu bukanlah sebuah tugas yang mudah. Ditambah lagi kalau dalam konteks Elisa ini dibayang-bayangi oleh kesuksesan besar yang dialami oleh Elia. Ketika Elia mampu melawan 450 Nabi Baal, itu sebuah kesuksesan atau prestasi besar yang tentu kadangkala bisa membayang-bayangi sosok-sosok pemimpin selanjutnya ketika ia merasa, bisa nggak ya aku seperti Elia. Aku membayangkan Elisa seperti itu. Kadang saya kasih rasa minder dan khawatir menghantui, sehingga itu bisa jadi membuat seseorang yang menerima tanggung jawab atau tugas kepemimpinan di dalam kehidupannya menjadi takut dan pada akhirnya bisa mundur. Namun dari peristiwa ini, sekali lagi, dari cerita yang ditunjukkan kepada kita semua, dari peristiwa terangkatnya Elia ke surga ini, kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya melakukan tugas seorang diri. Coba kita flashback atau kita kembali melihat bagaimana perjalanan kita menjadi seorang PJA. Bukankah awal-awal pun mungkin kita juga merasa takut? Karena aku pun juga pernah mengalami, kakak dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana aku pun awalnya juga minder. Juga bisa gak ya cerita di hadapan orang banyak, apalagi ketika itu masa kuliah, pertama kali menjadi seorang PJA waktu masih remaja atau ketika usia SMA, tidak pernah bersedia menjadi seorang PJA atau guru sekolah minggu, tetapi ketika kuliah
mau tidak mau untuk mencari sebuah pengalaman. Awalnya seperti itu, mencoba untuk nyemplungke atau mencoba untuk ikut ambil bagian secara sadar menjadi seorang PCA. Awalnya pun juga takut, karena sudah kasih, khawatir. Bahkan cerita pertama, ingat banget di semester kedua masa kuliah, waktu cerita pertama kali sampai baju itu basah. Karena sudah kasih basah bukan karena kehujanan, tetapi basah karena keringat yang mengucur dengan deras. Namun saat bisa melewati hal itu, aku menyadari, dan tentunya kakak sekalian yang dulu pertama kali menjadi seorang PCA, pertama kali menjalani tugas mengajar, tadi sadarkan ada kekuatan Tuhan yang selalu membangkitkan pengharapan kita. Ada kekuatan Tuhan yang senantiasa menopang dan memimpin langkah kehidupan kita. Sehingga kekuatan Tuhan itulah yang akan selalu membuat kita bersemangat, membuat kita berani dan bersukacita menjalani seluruh proses panggilan kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan memberikan kesempatan dan ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi bagian dari pelayan-pelayannya di tengah-tengah dunia ini, Tuhan itu pasti menguatkan dan Tuhan itu pasti menolong kita, memampukan kita untuk melakukannya. Asal dengan sebuah kesediaan kita mempersiapkan hati kita untuk mengerjakan seluruh panggilan hidup itu yang Tuhan anugerahkan, dengan juga beriman bahwa Tuhan pasti menyertai dan memampukan kehidupan kita. Itulah pesan besar yang akan kita sampaikan kepada adik-adik atau teman-teman kita di dalam kesempatan kebaktian nanti ketika cerita ini disampaikan, berarti di tanggal 1 Agustus 2021. Wah, mereka pun di tengah usia pertumbuhan mereka pasti dalam perjalanannya mereka akan menerima panggilan kehidupan dalam konteks usia mereka. Bisa jadi mereka diberikan kesempatan untuk menjadi liturgos. Itu sudah kita terapkan di tengah-tengah kelas kita, kelas-kelas kebaktian anak kita. Mungkin bisa jadi suatu saat mereka mendapat kesempatan bermain drama misalnya di dalam kebaktian umum. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk seorang anak kecil. Bisa jadi mereka nervous, bisa jadi mereka takut dan khawatir. Tapi ingatkanlah bahwa dalam seluruh kesempatan tugas yang mereka dapatkan dan dalam setiap peranan mereka, bahkan ketika mereka dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin di dalam komunitas di mana mereka bertumbuh, yakinkan dan kuatkan teman-teman kita, kuatkan adik-adik kita bahwa mereka bisa, mereka pasti mampu untuk melakukannya, karena mereka pasti akan disertai, ditolong, dipimpin, dan diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam kehidupannya untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab serta panggilan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan kiranya dengan setiap kesempatan itu akan membuat teman-teman kita, adik-adik kita makin bertumbuh, dan mereka pun akan semakin yakin bahwa diri mereka adalah sosok-sosok pelayan Tuhan, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk kelas besar, khususnya untuk usia pra-remaja, hal itu sangat penting untuk dikuatkan. Karena mereka sudah memulai masuk ke usia remaja, di mana kesempatan-kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin sangat terbuka lebar di dalam kehidupan mereka. Ajaklah mereka untuk memulainya dengan memimpin kebaktian minggu misalnya. Atau ketika mereka diberikan kesempatan untuk menjadi sosok pemimpin, minimal jadi sosok koordinator di kelas pra-remaja. Hal-hal sederhana semacam itu akan menjadi sebuah latihan yang baik untuk
teman-teman dan adik-adik kita, supaya mereka pun akan terbiasa dan mereka juga akan berproses untuk melihat bagaimana penyertaan dan pimpinan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Untuk teman-teman di kelas kecil, kita bisa mulai mimpin doa misalnya secara sederhana. Meskipun kemarin ketika ikut di kelas kecil juga ada yang berkata menarik sekali, kakak dan saudara kasih yang berkata demikian, nggak berani, ayo berdoa, siapa yang mau berdoa? Saya bu. Nah, sangat pasti tahu kakak itu siapa. Saya bu. Nah, loh kok nggak berdoa? Nggak bisa sendiri. Nah, itu jadi kesempatan kita sebenarnya. Jadi peluang dalam kehadiran kita sebagai seorang kakak PJA untuk menguatkan, mengajari mereka, mungkin memberikan contoh doa-doa yang singkat dan ringkas untuk kelas kecil. Jangan terlalu panjang, kakak dan saudara kasih, baik doa syafaat maupun doa-doa yang lain jangan terlalu panjang, karena daya tangkap mereka masih terbatas. Jadi doa-doa yang singkat nggak masalah, singkat tetapi padat dan jelas dan mudah dimengerti, itu yang akan menolong anak-anak di kelas kecil untuk memahami bagaimana menerapkan firman Tuhan. Itu akan terus menolong dan membantu mereka untuk mereka pun bisa mulai melatih dan mulai berproses untuk menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan mereka lewat hal-hal sederhana, pimpin doa, memimpin pengantar untuk persembahan. Itu pun juga menjadi cara-cara sederhana kita dalam melatih dan menguatkan adik-adik atau teman-teman kita untuk melaksanakan tugas dan kepercayaan Tuhan anugerahkan, serta melatih mereka untuk yakin bahwa Tuhan itu pasti menyertai dan menolong kehidupan mereka. Untuk kelas besar, aku yakin apa yang selama ini telah dilakukan di kelas besar itu juga bagiku sangat baik sekali, dan ini menjadi pintu masuk kita untuk semakin menyemangati dan menguatkan adik-adik kita, teman-teman kita di kelas besar, untuk mereka pun tetap konsisten dalam menjalani panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan, karena mereka harus diyakinkan Tuhan menyertai dan menolong kehidupan mereka. Dan untuk ayat supernya atau ayat hafalnya, kakak dan saudara kasih, mari kita buka Yosua 1. Kita buka Alkitab kita, kakak dan saudara kasih, di Yosua. Bentar, saya kehilangan. Oh, sebelah sini. Kitab Yosua, Yosua pasal 1, kakak dan saudara kasih. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, nanti silakan disesuaikan untuk konteks masing-masing kelas. Yosua 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yosua ketika Yosua pun menyadari bahwa dia harus meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel dari Musa. Di sana pun Yosua juga mengalami pergumulan yang luar biasa. Ia harus bergumul, apakah aku diterima oleh komunitas bangsaku. Tetapi firman Tuhan ini di Yosua 1 ayat 9 mengajak dan mengingatkan kita semua bahwa Yosua pun juga disertai, maka kita pun juga disertai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kakak dan saudara kasih, teruslah bersemangat dalam menjalani panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan yakinilah Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan melengkapi dan menolong kehidupan kita. Selamat mempersiapkan diri untuk selalu bersedia menerima panggilan dan kesempatan pelayanan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Selamat untuk terus mengoptimalkan setiap talenta dan potensi dalam kehidupan kita. Kiranya hal itu akan terus mengingatkan dan menyadarkan kita semua betapa Tuhan menolong dan memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menolong dan menyertai kami ya Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau,
Engkau memanggil kami untuk menjadi bagian dari duta-duta kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah dan tolonglah kami supaya dalam setiap bagian kehidupan yang kami jalani, kala Engkau memanggil dan memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau, kami membuka hati dan kesediaan diri kami untuk kami selalu bersedia melaksanakannya dengan penuh sukacita. Meski kadang-kala muncul ketakutan maupun kekhawatiran dalam diri kami ya Tuhan, tolonglah kami dan berilah kami pengharapan yang terbaik supaya kami bisa berproses di sana dan kami pun bisa terus belajar dengan siap sedia menyatakan kesediaan kami untuk menerima panggilan itu. Kami menyerahkan seluruh persiapan kami selanjutnya ya Tuhan, kiranya kasih dan anugerah-Mu yang akan senantiasa menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak dan saudara kasih dalam persiapan berikutnya dan refleksi mingguan di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.